Halo, selamat siang Bapak Ibu, apa kabar? Saya mau menyapa khususnya klien-klien saya yang percaya sama Tuhan Yesus, yang beragama Kristen atau Katolik. Saya mau menyapa untuk Pak Alwin, Pak Edwin, Pak Richard, Ibu Eming, Pak Bona, Pak Juhendri, Ibu Swasti, Pak Erwin, dan teman-teman lain, khusus untuk klien yang percaya sama Tuhan Yesus. Saya hari ini, siang ini terdorong untuk membagikan kisah ini sama Bapak Ibu. Mudah-mudahan bisa jadi semangat buat kita. Dan kisahnya itu diambil dari Yohanes 6 ayat 1 sampai 15. Kalau Bapak Ibu punya Alkitab, Bapak Ibu bisa buka, bisa baca Yohanes 6 ayat 1 sampai 15. Dan inti kisah itu adalah mengenai waktu Yesus memberikan makan 5.000 orang dengan bermodalkan 5 roti dan 2 ikan. 5 roti dan 2 ikan. Dan singkat cerita, Yesus sedang mengajar dan sebagainya. Orang-orang ikut mereka dan orang-orang pada ikut Yesus dan murid-muridnya, dan sesuatu lancar. Tiba-tiba datanglah sebuah sore dan orang udah pada kelaparan. Dan Tuhan di ayat yang kelima, kalau Bapak Ibu baca di Alkitab Bapak Ibu, dibilang seperti ini. Ketika Yesus memandang ke sekelilingnya dan melihat bahwa banyak orang berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, salah seorang muridnya. Berkatalah ia kepada Filipus. Tuhan bertanya seperti ini, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Nah, itu pertanyaan yang surprising karena di sana saya nggak tahu. Yang pasti nggak semudah zaman sekarang, yang dimana ada Indomaret di mana-mana, ada minimarket di mana-mana. Dan tapi yang menarik adalah di selesai ayat 5 ada ayat 6 ya. Dan ayat 6 bilang seperti ini. Hal itu dikatakan untuk mencobai Filipus, sebab ia sendiri tahu, Yesus sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Nah, saya berikan Bapak Ibu versi lain dari bahasa Indonesia masa kini, Alkitab bahasa Indonesia masa kini. Tuhan bilang seperti ini, pada waktu Yesus melihat ke sekelilingnya, ia melihat orang-orang berduyun datang kepadanya, maka ia berkata pada Filipus, di manakah kita dapat membeli makanan supaya semua orang ini bisa makan? Ayat ke-6 di bahasa Indonesia masa kini bilang seperti ini, Yesus sudah tahu apa yang akan dilakukannya, tapi ia berkata begitu sebab ia mau menguji Filipus. Jadi saya ada beberapa poin yang saya mau bagikan pada Bapak Ibu. Yang pertama adalah ini, bahwa Tuhan sudah tahu apa yang akan dilakukannya untuk Bapak Ibu, untuk bisnis Bapak Ibu, untuk bisnis saya, untuk bisnis kita semua. Tapi ia berkata seperti itu. Tuhan menitipkan pertanyaan itu di otak kita. Gimana caranya saya bisa kasih makan karyawan saya? Gimana cara saya bisa kasih makan keluarga saya? Gimana caranya saya bisa survive bisnis ini? Tuhan kasih itu di otak kita. Untuk menguji kita. Dan ingat bahwa Yesus sudah tahu apa yang akan dilakukannya. Ia berkata seperti itu sebab ia mau menguji Bapak Ibu. Mau menguji saya. Sama seperti Tuhan mau menguji Filipus. Dan sama seperti kita, kalau ditanya gitu sama Tuhan, atau dititipkan pikiran gitu sama Tuhan, kita menjawab dengan pesimisme. Ayat ke-7 Bapak Ibu kalau membaca, dibilang seperti ini. Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar saja, itu harga yang sangat mahal, tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapatkan sepotong kecil saja. Kita pesimis. Dan saya mau katakan bahwa Tuhan oke dengan pesimisme kita. Tuhan ngerti kok kita manusia, kita ini debu. Jadi yang pertama Bapak Ibu ingat bahwa Tuhan sudah tahu apa yang akan dilakukannya. Dia bertanya hanya untuk menguji kita. Yang kedua Bapak Ibu, kita lihat lanjut terus Bapak Ibu ayat ke-8 dan ayat ke-9. Seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepada Tuhan. Ayat ke-9 dibilang seperti ini. Di sini ada seorang anak, ada seorang apa Bapak Ibu? Seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Nah, Bapak Ibu, di dalam stres, dalam kepusingan kita juga sama seperti Andreas dan murid-murid. Kita punya resources yang ada di tangan kita dan kita bilang, iya tapi apa artinya kalau cuma nambah omset 1 juta, 2 juta, 10 juta, atau 15 juta. Sedangkan saya biasa operasional itu sampai puluhan juta atau ratusan juta. Apa artinya itu? Apa artinya itu untuk orang sebanyak ini, untuk keperluan sebanyak ini? Tapi Bapak Ibu tahu, kalau Bapak Ibu baca kisahnya, Tuhan bisa ngubah 5 roti jelai dan 2 ikan itu untuk kasih makan 5.000 orang. Dan
Saya nggak ngomong masalah bagaimana kita harus bersyukur dan sebagainya, tetapi saya coba mau ajak Bapak Ibu berpikir bahwa kadang-kadang waktu Andreas memberikan info ada 5 roti dan 2 ikan, itu kan ide konyol sebenarnya, bener nggak? Ide konyol. Ide konyol banget, nggak mungkin kasih makan, dipecah-pecah, orang bilang, nih cuma jilat doang ya, atau susah tuh, susah. Itu ide yang konyol sekali. Tetapi Bapak Ibu kadang-kadang, ya ide konyol itu justru, kalau saya bilang, adalah hal-hal yang bisa Tuhan pakai di akhir-akhir ini. Saya catat di catatan saya, dan nanti ini saya juga akan buat sebagai suatu artikel yang lain, tapi saya mau Bapak Ibu dengar dulu, bahwa ide konyol yang di luar pakem model bisnis kita, bisa Tuhan pakai buat kasih makan banyak orang. Ide konyol 5 roti dan 2 ikan, yang di luar pakem bisnis model bahwa kalau 5.000 orang mesti 5.000 roti, juga bisa dipakai sama Tuhan. Bapak Ibu yang biasa jualan ke korporat besar, yang biasa jualan ke institusi, organisasi besar, sekarang jualan ke market yang kecil-kecil, Tuhan bisa berkati dan bisa jadikan mujizat dari situ. Karena Tuhan tahu apa yang Dia mau buat Bapak, Ibu, dan saya. Jadi yang pertama Bapak Ibu adalah bahwa Tuhan bertanya kepada kita karena Tuhan ingin menguji kita. Dia udah tahu apa yang Dia mau lakukan. Yang kedua adalah ide konyol sejenis model kayak 5 roti dan 2 ikan itu bisa Tuhan pakai untuk bikin kita jadi bisa makan, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu punya ide konyol apa? Ide yang kecil-kecil, ide yang kayak ini dipandang sebelah mata. Coba siang ini sambil baca Yohanes 6, Bapak Ibu bawa ide itu ke tangan Tuhan dan bilang, Tuhan tolong berkati ini. Oke. Nah, yang ketiga saya mau bahas mengenai anak kecil. Anak kecil itu Bapak Ibu, si anak yang rotinya diambil dan dijadikan mujizat itu cuma kedengeran 1 kali di Alkitab. Dia cuma disebutkan di ayat yang ke-9. Di sini ada seorang anak. Abis itu dia nggak ada kemana-mana lagi. Nggak ada disebutin lagi di pasal 6. Bapak Ibu artinya apa Bapak Ibu? Yang saya mau bicarakan di sini bahwa kalau kita sudah putusin coba ide konyol tadi, kita udah putusin, nih saya kasih nih ya, 5 roti dan 2 ikan ini. Ya jangan muncul terus gitu. Jangan muncul terus di hadapan Tuhan berdoa gitu, tanya, Tuhan gimana tuh roti sama ikan, dijadiin apa sekarang? Kok nggak nyampe-nyampe sih dan sebagainya. No. Prinsip kita, untuk prinsip yang ketiga, ini sederhana Bapak Ibu. Kasih rotinya, kerjain rencana kita, dan ikutan makan. Itu aja. Kasih rotinya, kerjain rencana kita, dan kita akan ikutan makan. Jangan atur-atur, dan jangan ngecek-ngecek, Tuhan udah sampai mana sih? Udah sampai mana sih? Dan sebagainya Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu pada intinya, anak yang kasih roti itu, waktu dia kasih roti dan dia nggak ikut campur, dia akhirnya dapat makan, dan Bapak Ibu, dia bawa pulang 12 bakul. Bayangin nggak itu, keluarganya, bapak emaknya, kaget. Pergi cuma dikasih 1 kantong, 5 roti 2 ikan, pulang-pulang bawa 12 bakul. Dan itu sisa yang lain. Tapi Bapak Ibu pada siang hari ini saya cuma mengatakan bahwa PSBB diperpanjangkan, betul ya, sampai 22 Mei. Saya gentar sih. Saya gentar. As a business owner juga saya gentar. Tapi saya renungkan ini benar-benar pagi ini dan saya mau bagikan itu Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu ada yang gentar seperti saya, mari kita belajar dari Yohanes 6 ini. Dan kita tahu bahwa Tuhan sudah tahu apa yang Dia mau lakukan buat kita. Tuhan gak marah sama ide konyol kita. Dan ide konyol itu justru yang bisa menyelamatkan kita. Jadi yang kalau kita biasanya idenya besar-besar, kita pakai ide konyol yang kecil-kecil pun bisa. Dan serahin rotinya, kemudian kerjain rencana kita, dan ikutan makan. Dan nanti bawa pulang 12 bakul. Kalau Bapak Ibu merasa diberkati sama video ini, Bapak Ibu boleh sharingin ke teman-teman yang lain, yang beragama Kristen, beragama Katolik, supaya mereka juga bisa jadi kuat sama-sama. Dan kalau Bapak Ibu mengizinkan, saya mau berdoa buat kita semua. Boleh ya? Ya. Bapak yang baik, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan bagi kehidupan kami.
Tuhan berjanji pada kami bahwa saat kebenaran itu hadir, maka kebenaran itu akan memerdekakan kami. Dan aku berdoa supaya teman-temanku yang menonton video ini pada siang hari ini, mereka bisa dimerdekakan dari kekhawatiran mereka, dari kebuntuan pikiran mereka, dari keputusasaan mereka, mereka bisa dimerdekakan dan mereka punya harapan baru. Aku berdoa supaya kekuatan dari surga boleh tercurah bagi teman-teman yang menonton, supaya kami bisa membuktikan dan bisa menyaksikan bahwa Tuhan, Engkau benar-benar tahu apa yang Tuhan mau lakukan buat kami. Jadi Tuhan, aku berdoa supaya Tuhan menguatkan tangan-tangan yang sudah mulai lemah. Tuhan menguatkan kaki-kaki yang sudah ragu untuk bergerak. Tuhan berkati semua Bapak Ibu yang menonton ini. Dan biarkan mereka hari demi harinya. Mungkin kami nggak bisa berpikir setahun ke depan. Kami belum bisa berpikir sebulan ke depan. Tapi Tuhan, seperti doa Bapa kami, Tuhan, kami bisa berdoa pada hari ini bahwa Tuhan, berikan kami makanan kami hari ini secukupnya. Dan Tuhan, jadilah kekuatan kami pada hari ini. Be our strength for today. Be our guidance for today. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami punya Tuhan yang mengingatkan kami akan hal ini. Dan kiranya firman-Mu ini boleh menjadi berkat bagi Bapak Ibu yang lain. Dan teman-teman mereka boleh membagikan kisah ini, inspirasi ini buat orang-orang lain sehingga banyak orang yang bisa diberkati. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Yesus kami percaya. Amin. Nah Bapak Ibu, itu aja. Ini jamnya makan siang, jadi jaga kesehatan, makan siang, dan juga olahraga, gerak-gerak gitu ya, supaya nanti mens sana in corpore sano. Sampai jumpa, mudah-mudahan bisa ketemu nanti hari Minggu di webinar kita mengenai speaking to this personality profile. Tuhan berkati, and always remember, everybody wins when a leader gets better. Bye-bye.